Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Kurnia Hidayah dari kelas 11E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis inflasi. Selamat menonton. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam tingkat harga barang dalam suatu perekonomian. Macam-macam inflasi dapat dibedakan berdasarkan penyebab dan keparahannya. Berikut adalah beberapa macam inflasi yang umum dikenal. A. Inflasi demand pull. Inflasi ini terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian meningkat lebih cepat daripada kapasitas produksi yang tersedia. Permintaan yang tinggi mendorong produsen untuk menaikkan harga barang dan jasa yang menyebabkan inflasi. Penyebab umum inflasi ini adalah kebijakan fiskal ekspansif dan kredit yang berlebihan. Yang B, inflasi cost push, yaitu inflasi jenis ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi bagi produsen. Misalnya kenaikan harga bahan baku, upah, buruh, atau biaya produksi lainnya dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga barang dan jasa. Inflasi ini sering terjadi ketika sumber daya ekonomi tidak dapat digunakan secara efisien atau ketika terjadi kenaikan harga sumber daya. Dan selanjutnya ada inflasi struktural. Inflasi struktural terjadi akibat masalah struktural dalam perekonomian, seperti ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, atau masalah regulasi yang menghambat produktivitas. Inflasi ini bisa menjadi konsekuensi dari perubahan dalam struktur ekonomi yang mendasar, misalnya akibat industrialisasi atau globalisasi. Dan selanjutnya ada inflasi terduga. Antisipasi. Inflasi jenis ini terjadi karena masyarakat atau pelaku ekonomi mengantisipasi kenaikan harga di masa depan. Ketika pelaku ekonomi mengharapkan inflasi, mereka akan menyesuaikan perilaku konsumsi dan investasi mereka, sehingga mempengaruhi harga barang dan jasa secara profesional. Selanjutnya ada inflasi tertanam. Inflasi ini terjadi ketika kenaikan harga yang sebelumnya dialami tetap ada dalam rantai pasokan menjadi bagian struktural harga jangka panjang. Kenaikan biaya produksi atau permintaan yang telah meningkat sebelumnya dapat menyebabkan inflasi tertanam. Selanjutnya ada inflasi hiperinflasi. Inflasi jenis ini terjadi pada tingkat yang sangat tinggi dan sangat cepat, di mana harga barang dan jasa melonjak secara umum. Hiperinflasi dapat merusak kestabilan ekonomi, mempengaruhi daya beli, dan merusak sistem moneter negara. Penggolongan inflasi dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut. Yang A, berdasarkan laju kecepatan. Inflasi dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama ada inflasi rendah, yaitu inflasi dengan kecepatan di bawah 5% per tahun. Yang kedua ada inflasi cepat, yaitu inflasi dengan kecepatan 5% atau lebih per tahun. Yang ketiga ada inflasi meroket atau hiperinflasi, yaitu inflasi dengan kecepatan lebih dari 10% per tahun. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun yang tidak mengganggu perekonomian dan mudah dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% sampai 30%, bisa menurunkan ekonomi bagi masyarakat yang berpengaruh tetap. Selanjutnya, yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% sampai 100% per tahun, mengacaukan perekonomian dan menyebabkan kurangnya minat menabung. Yang selanjutnya adalah yang keempat, inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu inflasi di atas 10% per tahun yang mengacaukan perekonomian secara signifikan dan sulit dikendalikan. Terus selanjutnya berdasarkan sumbernya, inflasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, inflasi dalam negeri atau domestic inflation, yaitu inflasi karena penciptaan uang baru dan kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri, imported inflation, yaitu inflasi karena impor barang atau jasa dari negara yang mengalami inflasi. Mungkin itu saja yang
bisa saya sampaikan, yaitu tentang macam-macam inflasi atau jenis-jenis inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.